Yang kami hormati pendeta pendamping Ibu Ime Urlorlo dan pendeta-pendeta jemaat yang berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Seksi PTPU Nyonya Ita Titalei. Yang kami hormati Majelis Pendamping Diaken Ibu Bita Lewir dan majelis-majelis jemaat yang berkenan hadir. Yang kami hormati para KTK. Yang kami hormati orang tua murid yang berkenan hadir. Dan yang kami kasihi dan kami banggakan, seluruh teman-teman katekisasi tahun binaan 2024-2025. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas kasih dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan bersuka cita bersama di bawah sorotan tema Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, kedua laporan ketua panitia, ketiga penyampaian kesan dan pesan Natal, 4 puji-pujian, 5 kebaktian Natal, 6 acara seremonial. Berikutnya kita akan mendengarkan laporan ketua panitia. Untuk itu kami mengundang Saudari Amerito untuk menyampaikan. Selamat malam, Shalom. Yang terhormat Wakil Ketua Badan Pelayan Jemaat bersama Bapak, Ibu Pendeta dan Diaken. Yang kami hormati Pendeta Pendamping Remaja dan Katekisasi bersama para pendeta jemaat. Yang kami hormati Majelis Pendamping Remaja Katekisasi. Yang kami hormati para katekait. Yang kami hormati para orang tua siswa dan yang kami banggakan dan kasihi teman-teman katekisasi tahun binaan 2024-2025. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena kita boleh hadir di malam hari ini untuk merayakan Natal Katekisasi tahun binaan 2024-2025. Perayaan Natal merupakan momen yang penting bagi umat Kristiani untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk merefleksikan nilai-nilai kasih, kebersamaan, dan perdamaian. Laporan kegiatan. Penyelenggaraan acara ini diadakan di bawah tema Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang bertempat di Gedung Gereja Peniel Angkatan Darat Benteng Atas, Kamis 19 Desember 2024. Dalam rangka pelaksanaan Natal Katekisasi tahun binaan 2024-2025, terbentuknya panitia yang bertanggung jawab mengatur segala rangkaian acara. Kepanitiaan ini terdiri dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan terdiri menjadi beberapa seksi, yaitu seksi usaha dana, perlengkapan, acara, dan tak lupa juga seksi konsumsi. Kepanitiaan ini diketuai oleh saya sendiri, Camelia Rito, sekretaris Jonathan Kolelsi, bendahara Dina Devretes, dan Livia Watimena. Seksi usaha dana diketuai oleh Keril Pesireron, beranggotakan Kristiano Sampe, Sari Haumau, Fiona Luhukai, Selumita Werenusa, Yoel Pelamonia, dan Jultivianti Dipong. Seksi acara diketuai oleh Clarin Ruhupesi, beranggotakan Dev Y, Astrid Alphonse, Revan Melisa, Helin Malioi, Aira Leasa, dan Junet Elwarin. Kemudian seksi perlengkapan diketuai oleh Albert Ralahalu, Talitas beranggotakan Talita Samalo, Cleo Manuhutu, Rian Latuni, Yara Teratu Prisa, dan Zeto Rumantenan. Kemudian seksi konsumsi diketuai oleh Aurelia Tuasela, beranggotakan Jersti Latuni, Kevin Weno, Valencia Leki, dan Robi Waang. Dalam melaksanakan acara perayaan Natal ini, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk mengumpulkan dana. Kegiatan yang pertama adalah jual jasa, kegiatan yang kedua penjualan basar ayam bakar, dan kegiatan yang ketiga adalah penjualan basar es krim. Total dari pendanaan yang telah kami kumpulkan adalah 11.925.000.
Kemudian dari anggaran pengeluaran yang telah kami pakai untuk melaksanakan acara ini, semuanya berjumlah 6.944. Namun ada beberapa basar yang belum dilunasi dan harus segera dilunasi. Kepanitiaan ini kami jalankan bertujuan agar seluruh rangkaian Natal yang kami laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan kiranya juga dapat memaknai Natal bersama di malam hari ini. Selama proses kami mempersiapkan Natal ini mungkin tidak mudah karena banyak cobaan yang dihadapi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita mencapai keberhasilan. Karena buktinya acara pada malam ini berhasil kami laksanakan, dan meski belum selesai, tapi harapan kami acara Natal malam ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, kami sangat menghargai setiap usaha kecil yang diberikan oleh para panitia, serta pendeta dan majelis pendamping kami. Saya berterima kasih atas segala usaha, waktu, dan pikiran yang dituangkan oleh para panitia untuk melaksanakan acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada KTK, teman-teman, orang tua, bahkan setiap orang yang terlibat yang sama-sama mendukung kami untuk mensukseskan acara malam hari ini. Saya menghargai setiap waktu yang diluangkan selama proses pelaksanaan acara ini, karena tidak dapat dipungkiri semua itu sangat berharga bagi kami. Demikian laporan kegiatan perayaan Natal ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ketua Camelia Rito, Sekretaris Jonathan Kolesi, Bendahara Dina Devretes dan Livia Watimena. Selamat malam, Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal oleh Ibu Wakil Ketua Majelis Jemaat kepada Ibu Loce Lukai, disilahkan. Selamat malam, shalom untuk katong semua. Yang beta hormati Ibu Pendeta Ime Ulorlo yang selalu setia hadir, dan juga sebagai pendeta pendamping anak remaja dan katekisasi. Kita sembilan Bapak Ibu Pendeta Jemaat lah, sebab yang ada yang datang di saat ini, mungkin ada kesibukan yang lain. Yang beta hormati Bapak Ibu Penatua Diaken yang berkenan hadir di saat ini. Mohon maaf adik-adik semua, keberadaan badan pelayan yang hadir hanya yang adik-adik lihat ya. Yang beta hormati khusus Ibu Majelis Pendamping ya, subseksi anak remaja dan katekisasi, Ibu Diaken Bita Lewir. Yang beta hormati Bapak Ibu orang tua yang berkenan hadir mendampingi anak-anak pada perayaan Natal katekisasi di saat ini. Mungkin orang tua juga sibuk sehingga yang hadir juga segini ya. Yang beta hormati ya, yang beta kasihi dan minta cintai, banggakan ya adik-adik semua katekisan dan khusus adik-adik panitia ya perayaan Natal katekisasi tahun 2024. Selamat malam, shalom untuk katong semua. Kalau katong masuk gedung gereja ini sangat terkesan dengan hasil kreatif adik-adik ya. Apalagi tadi MC 2 orang sudah cium bau harum. Baju baru mungkin pengaruh Mama Lo selama ini dia baju hitam. Pas lihat kuning akan lihat baru. Begitukah adik-adik? Ya nanti setelah tanggal 12 Mama Lo yang baju hitam supaya pakai baju baru terus dan baju lama. Begitu kira-kira. Iya, kalau katong lihat
tata ruang gereja ini, bahkan MC katong mau lihat isinya nanti sebentar, tapi katong percaya sungguh ya, mau Mama Lo mewakili Bapak Ibu yang hadir saat ini, percaya sungguh pasti luar biasa. Dan Mama Lo sangat berikan apresiasi untuk adik-adik semua. Katong berikan tepuk tangan untuk adik-adik dulu. Sangat luar biasa. Mama Lo dong pantau, karena Mama Lo juga adalah kateket, pantau selalu di grup adik-adik sangat semangat sekali untuk mengemas kegiatan, untuk mengemas konsep perayaan Natal dengan kesiapan-kesiapan mereka yang sungguh luar biasa. Dong harus angkat sampah, jual ayam, ya walaupun memang dong ada baku-baku ini sih belum datang lah ini katong sih, tapi pada akhirnya hari ini dong sangat perfect sekali. Tapi kasihan dong yang didukung dengan kehadiran katong semua sebagai badan pelayan, sebagai orang tua, ya padahal dong sudah tampil cantik-cantik, ganteng, tadi MC nyongkolel sih luar biasa, apalagi Sultan, aduh. Katong tepuk tangan untuk Sultan dulu, siap. Iya. Mohon maaf betul ya Bapak Ongen, Kakak Ongen ya, baru malu lupa tadi menyapa penghormatan untuk kateket, karena saya lihat yang lain. Lihat Ibu Pendeta kateket memang cuma untuk Ibu Pendeta, lalu beberapa ingat Bapak Kakak Ongen yang membantu Bapak Mama Lo. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Ongen yang selalu setia di akhir-akhir ini, ya. Terima kasih. Ibu Evi baru datang. Mari, ya. Terima kasih Ibu Evi, silakan masuk. Lalu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, sudah begitu luar biasa adik-adik mengemas konsep ya perayaan Natal katekisasi tahun binaan 2024-2025 dengan sungguh luar biasa. Itu artinya adik-adik punya potensi, kemampuan yang adik-adik miliki itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dan ada satu catatan penting yang mungkin nanti sebentar Ibu Pendeta juga akan mengemasnya di dalam refleksi, ya. Tentunya arahan untuk adik-adik dalam persiapan pembinaan yang sementara dalam proses pembinaan pendewasaan iman untuk diteguhkan nanti pada bulan April. Tapi hari ini tema kita, ya, Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberi kuasa olehnya untuk menjadi anak-anak Allah. Dan oleh karena itu pesan, ya, yang mau sampaikan mewakili badan pelayan jemaat di saat ini, kiranya dengan tema ini adik-adik semua sudah siap menjadi anak-anak yang siap, ya, menerima Yesus datang dan menerima kuasanya. Itu artinya dalam proses pembinaan saya perlu ada kateke tagor lai, marah lai, belum datang yang ini di mana? Yang ada yang minta-minta izin, yang beralasan, lalu yang ada yang pi di belakang isap rokok dulu baru masuk, yang ada yang pi dulu di tamang rumah dulu 1 jam baru datang, suamber habis baru datang, begitulah ya. Jadi artinya dong semua sudah siapkan untuk siapkan seluruhnya di saat ini, bahkan hati adik-adik semua untuk perayaan Natal Kristus dengan tema Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberi kuasa olehnya untuk menjadi anak-anak Allah. Itu berarti adik-adik terus siap dengan setia taat mengikuti pembinaan katekisasi sampai pada waktunya nanti menjadi pengikut Kristus, dan ke depan adik-adik ini juga akan memimpin gereja ini. Ya, itu saja yang boleh Malu sampaikan mewakili badan pelayan jemaat mengakhiri kesan dan pesan Natal di malam hari ini. Malu mewakili badan pelayan jemaat menyampaikan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati dan menuntun adik-adik semua, memberkati katong semua. Selamat malam dan shalom.
Kita akan masuk dalam puji-pujian. Untuk itu kami menjemput semuanya bangkit berdiri. Dan mari kita nyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Mari kita bergembira dan bersuka cita dengan mengangkat Kidung Jemaat nomor 119. Hai dunia gembiralah. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ayat yang kedua. Hai dunia, halukanlah rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita akan masuk ke dalam kebaktian Natal. Untuk itu kepada pelayan firman Ibu Pendeta Ime Urlorlo dan liturgos Saudara Sultan Petra disilahkan. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat
nomor 96 bait yang pertama dan kedua, di malam sunyi bergema. Malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Mari kita tabiskan kebaktian ini. Ibadah perayaan Natal katekisasi saat ini dilakukan dalam tuntunan kasih Allah Bapa, Yesus Kristus Putra Natal dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan yang telah membawa keselamatan bagi kita. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudari. Amin ya amin. Anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut, anak kecil, ya anak lembut, segala dosa kau tebus, kau hantarkan di umatmu ke hari bakal Bapamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Coba dipersilakan duduk kembali. Dewasa iman, berjalan menyusuri lintasan waktu, usiaku
menguji tanya pada diri. Apakah aku seorang anak? Tidak. Apakah aku seorang dewasa? Tidak juga. Aku terpaku pada status dewasa iman. Separuh diriku mulai terikat padanya. Aku terdiam dalam dunia baru katekisasi. Ruang belajar itu memaksaku mencari jawab. Aku menghampirinya dan menormalkan nadiku yang berdenyut kencang. Jiwaku meronta. Aku takut. Aku bimbang. Usiaku terbatas untuk menyandang status itu. Kakiku tertahan pada jalan di Bethlehem. Kubawa diriku pada dunia Maria. Temukan ketaatan murid tanpa banyak tanya. Memberi diri tanpa interupsi. Natal datang. Membawa diriku dalam siuman iman. Tetap terjaga dalam panggilan pengikut Kristus. Dewasa iman. Bukan pada usiaku, tetapi imanku. Bukan pada tubuhku, tapi rohku. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night.
Jemaat dipersilakan berdiri. Untuk pembakaran lilin kami mempersilakan Ibu Wakil Ketua Majelis Jemaat, Penatua Nyonya Elu Hukai, Pendeta Pendamping Ibu Pendeta Ime Ulorlo, Majelis Pendamping Diaken Ibu Bita Lewir, perwakilan kateket Ibu Evi Pesumai, perwakilan orang tua, perwakilan murid katekisasi. Lilin di tangan Bapak Ibu saling dinyalakan. Yesus lahir sebagai bukti janji Allah untuk menyelamatkan kita. Karena itu berilah diri untuk terus tumbuh di dalam iman sebagai murid Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, mari kita berdoa. Dalam sukacita perayaan Natal saat ini, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaannya. Kami yakin sungguh bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, ya Tuhan. Karenanya, mampukanlah kami melalui kuasa Roh Kudus untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Yohanes 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu
supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan manusia, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengar dan mau melakukannya dari kehidupan hari lepas hari. Amin. Pada tanggal 24 malam, ada anak-anak muda yang berkumpul. Dong semua sudah ku janji pada mau pergi gereja sama-sama. Woi, kamu di mana? Beta sudah di muka nih, cepat sudah selonceng satu. Ya sudah, beta yang teman-teman suka luar rumah ini, kau mau tewe ke situ. Ya sudah, cepat. Sudah tuh, mari kau jalan. Saat dong semua dalam perjalanan mau pergi gereja, dong ada lewat satu rumah. Keluarga ini dong ada bikin pesta. Dong ada kasih minum keras dan rokok-rokok. Wih, teman-teman, kamu pi mana? Atau mau pergi gereja nih, sesengpi? Ih, jangan lagi, kakak ada bikin acara. Wih, lah masa si bapak dan si mama sempinata? Pola satong sekali sana. Weh, ini kenapa nih? Yo, ada apa nih? Kamu nyampe diri depan rumah sini. Mari masuklah, kota minum-minum sedikit dulu. Tahun sekali nih. Om dan Tante, ini kata siap mau pergi gereja nih. Au, jangan lagi, pergi itu nanti sah. Mari masuk ke dulu, minum sedikit dulu tuh. Anak-anak itu mulai bingung. Dong mau pergi gereja kah? Dong mau ikut pesta. Di sisi lain juga dong siap pergi kebaktian di gereja. Tapi di sisi lain juga dong mulai tarayu dan ajakan keluarga tuh. Wih teman-teman, bagaimana lagi? Ketum sudah dapat tawar begini. Wih, beta juga jadi bingung lagi. Tapi ini juga tawaran bagus lah ini. Wih, tapi kamu tiga sadar sih. Kau tuh susia mau pergi ibadah. Tapi ampi ini juga 1 tahun sekali. Ingat, don dari awal papi ibadah tuh, jangan tarayu dan dong kurayan itu. Hehehe, jangan kamu dengar dia. Acara begini tuh 1 tahun sekali sah. Gereja tuh masih bisa nanti sah.
Jangan aneh, ingat, ibadah malam menyambut Natal juga 1 tahun sekali. Acara begini juga 1 tahun sekali. Kamu di sini kamu sih akan bosan daripada kamu di gereja cuma duduk sah. Anak-anak itu mulai babingong, dong bimbang, dong mau pergi ke pesta kah, dong mau pergi ke gereja. Dua hal ini juga semua 1 tahun sekali. Lalu ada Bapak Pendeta dengan tuh keluarga, dong semua juga mau pergi gereja. Bapak Pendeta juga ada lewat muka rumah tuh, ada lihat anak 5 tabak diri babingong-babingong di muka rumah tuh. Selamat malam, shalom. Shalom Bang Vin. Teman-teman, kau bikin apa sini nih? Kamu sih ibadah kah? Iyo teman-teman, kamu bikin apa di sini? Kamu sempi gereja kah? Sekali-sekali tuh. Sio, dong sambil begitu. Ini ketemu Pak Raya, tapi jangan rayakan yang model begini. Harusnya kau bisa bawa damai persatu dengan yang lain di malam menyambut Natal ini, bukan bikin acara-acara minum-minum. Lebih baik kau semua pergi gereja. Ya, Pen, mereka pergi gereja. Dong pun akhirnya pi sama-sama ke gereja. Deng mulai ibadah, dan dong semua dengar bapen pengkhotbah. Malam ini malam yang berbahagia bagi kotong, di mana kotong menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kotong lihat kembali cerita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kotong pun juru selamat. Ada satu kota kecil di Galilea, akan pun nama Nazaret. Tinggallah satu keluarga dari seorang perempuan perawan nama Maria. Maria pun tunangan nama Yusuf. Pada satu hari, Allah perintah malaikat untuk datang per Maria. Salam. Salam, hai engkau diberkati, Tuhan menyertaimu. Maria yang kaget dengar malaikat perkataan, Maria juga bingung, apa arti dari malaikat salam nih? Jangan takut Maria, sebab engkau telah memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku belum menikah. Roh Kudus akan turun di atasmu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Jangan ragu, sebab bagi Allah sing ada yang mustahil. Yusuf akhirnya tahu bahwa Maria ada hamil. Saat itu Yusuf sem percaya. Yusuf juga mau dia dan Maria stop tunangan, supaya jangan mencemarkan Maria pun nama baik. Akhirnya Yusuf pun tak tidur, dan di dalam tidur itu Yusuf mimpi ada malaikat datang pada dia. Jangan setaku untuk ambil Maria jadi saya pun istri, karena bayi yang di dia pun kandungan adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan haruslah saya kasih nama bayi itu Yesus. Saat Yusuf bangun, dan akhirnya Yusuf tahu bahwa Maria hamil karena Roh Kudus. Dia pun mengundurkan niat untuk stop tunangan dengan Maria dan memilih untuk menikahi Maria.
Ketika Kaisar Agustus parenta agar semua rakyat mendaftar diri di dompung kota kelahiran masing-masing, Maria dan Yusuf pi ke Bethlehem. Tapi saat itu don terlambat karena seluruh tempat penginapan Supono dan dong yang ada lai, akhirnya don tinggal di kandang. Maria yang sudah hamil 9 bulan pun mulai rasa sakit dan akhirnya dia melahirkan. Ia Yesus Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Di daerah itu juga ada beberapa gembala-gembala yang jaga dompun domba. Seng lama begini malaikat ada datang padong. Dong ada rasa takut. Jangan takut, beta datang untuk kasih kabar baik untuk semua bangsa. Hari ini sulahir Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Pergilah dan temukan bayi itu ada tabaring di palungan. Weh, mari katong pergi lihat itu anak di Bethlehem. Malaikat bilang dia pun tanda beta rasa katong mesti datang. Para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Dan mereka akhirnya temukan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang berbaring di dalam palungan. Aduh, kecil-kecil dia lucu sekali. Apakah itu? Dia Sang Juru Selamat? Beta percaya anak ini memang datang dari Tuhan. Namanya Yesus, dia akan jadi juru selamat. Sementara itu, jauh di timur, ada 3 orang bijaksana atau majus yang melihat bintang besar dan mengikuti bintang itu sampai di tempat Yesus lahir. Bicara, teman-teman, beta rasa bayi yang lahir ini memang raja besar. Mari katong berikan dia persembahan. Betul, ini beta bawa persembahan emas dan kemenyan. Beta bawa mureng kemenyan tanda doa persembahan kita. Mereka datang dan memberi persembahan kepada Yesus. Hari itu semua yang hadir merasakan sukacita luar biasa. Sebab mereka tahu bahwa Tuhan telah memberikan anugerah besar untuk dunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau berikan beta pu anak yang akan bawa terang dan harapan untuk semua orang. Demikianlah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang datang untuk membawa damai dan kasih kepada dunia. Apalah? Kasih mic. Menjadikan lingkungan kita lebih harmonis. Amin.
Iya, anak-anak di belakang duduk di depan dulu. Semua di belakang maju. Tidak ada di belakang. Yang di atas ke bawah dulu, yang di atas ke bawah dulu. Yang di tangga. Ya, Bapak Ibu yang hadir menyaksikan anak-anak Bapak Ibu, bagaimana luar biasanya dan mereka juga luar biasa untuk berupaya mengisi acara katekesasi ini, Natal ini dengan baik. Tetapi beta sangat sayangkan bahwa sebagian orang tua saja yang bisa hadir untuk ada dan melihat anak-anak kekasihnya untuk ada dan memaknai Natal ini. Mereka tidak berlatih 1-2 hari atau 1-2 minggu, tetapi mereka berlatih kurang lebih 1 bulan, bahkan 2 bulan. Dan itu sangat menyita waktu mereka dan terkadang memang ada dan tentunya mendapat tekanan untuk lebih serius lagi. Karena Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak katekesasi saat ini adalah anak-anak katekesasi di era digital. Orang bilang, orang pintar yang menggolongkan mereka disebut generasi Z. Yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi Z ini mempunyai ciri-ciri dia digital native. Lahir dan tumbuh di dunia yang sudah terbungkus secara digital. Di dalam poros saja ibu sudah kasih dengar lagu-lagu rohani melalui HP. Betulkah Seng? Mereka kreatif, multitasking, dan lebih peduli pada isu sosial dan lingkungan. Memiliki perhatian pendek akibat arus informasi cepat dari internet. Kemudian mereka dipengaruhi juga. Mereka ini ada di era media sosial, konten video pendek, dan teknologi canggih seperti AI. Sehingga di mana-mana mereka punya ada dan tidak ada anak-anak di sini, bahkan orang tua sekarang di sini tidak punya TikTok, betulkah? Siapa minta tolong kalau tidak ada media sosial yang Bapak Ibu punyai, jangan angkat tangan. Tetapi kalau ada, tolong angkat tangan. Bapak Ibu yang punya HP tidak punya media sosial, tidak punya IG, tidak punya TikTok, tidak punya Facebook. Iya, kalau saya angkat tangan itu parlente. Karena beta mengamati TikTok banyak sekali ibu-ibu di jemaat ini TikTok. Ya, apalagi anak-anak banyak mempunyai TikTok, IG, FB, apalagi pada saat ini TikTok yang konten-konten yang bisa menghasilkan duit. Lalu kemudian ada yang sekarang dinamakan FB Pro.
konten lalu dapat kepeng. Betul kah, Seng? Dan itu semua orang mau karena dapat kepeng. Mereka ada di YouTube. Ini adalah bagian daripada kehidupan sehari-hari. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita di zaman ini tidak lihat HP, di gereja saja kita lihat HP, orang khotbah saja kita sibuk dengan kita punya HP sendiri. Apalagi kalau ada santai. Serasa dunia ini tidak lengkap kalau kita tidak lihat TikTok, kalau tidak lihat Facebook, WA, lalu kemudian pasang status, buat konten-konten untuk IG dan sebagainya. Semua itu dilakukan bukan hanya karena kepeng, tetapi juga supaya kita terkenal. Kita sangat senang ketika orang mengenal kita. Dan kita sangat ingin orang dikenal, dihargai, kemudian kita diakui di dalam banyak hal. Sehingga ketika saya amati TikTok dan konten-konten yang lain, banyak sekali orang-orang yang punya TikTok dan konten-konten ini di luar nalar. Ada yang tidak masuk akal memang. Tetapi juga ada yang mendidik, tetapi ada juga yang sangat negatif. Sehingga di saat ini kita ada dan harus sungguh-sungguh pintar di dalam segala hal untuk ada dan melihat konten-konten itu. Dan kita juga harus punya filter agar kita tidak terbuai dengan konten-konten itu. Karena semua ada dan mengarahkan kepada bagaimana kita bersikap di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita ada dan melihat kehidupan kita. Sehingga beta mau bilang di dalam perayaan Natal katekesasi pada saat ini untuk anak-anak khususnya dan kita semua yang hadir, bahwa semua kita ini di mata Tuhan tidak perlu berlomba-lomba untuk mencari likes atau followers. Namun kita sungguh-sungguh ada dan mau menghayati bahwa Tuhan sudah memberikan kita identitas yang sangat tinggi di dalam kehidupan kita. Yaitu sebagai anak-anak Allah. Tema kita di saat ini adalah Yesus datang. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kalau kita mau lihat bahwa gereja Protestan Maluku berusaha sungguh untuk ada dan memperingatkan kepada kita melalui temanya dan bacaan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Bahwa sesungguhnya Yesus sudah datang. Bahwa sesungguhnya Yesus sudah ada. Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Di sana menjelaskan Yesus adalah firman dan terang yang mengubah dunia. Bapak Ibu, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes ini sungguh kompleks. Yohanes mau menjelaskan siapa itu firman, siapa itu terang. Ketika kita melihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, maka dikatakan di sana bahwa Yesus adalah firman yang telah menciptakan segalanya. Ketika kita jeli melihat Yohanes pertama ayat 1 ini, ia mengatakan pada mulanya.
Lalu kita membandingkan juga Kejadian pasal 1 ayat 1, di sana juga dikatakan pada mulanya. Yohanes di dalam menggambarkan siapa itu Sang Firman yang tidak terlepas dari siapa itu Sang Pencipta. Dan Yohanes juga mau menggambarkan bahwa Sang Pencipta dan Firman itu juga adalah satu dengan terang, yaitu adalah Yesus Kristus. Sehingga mau dikatakan bahwa yang menciptakan segala-galanya adalah Allah. Yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia adalah Allah. Sehingga mau dikatakan ex nihilo. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah adalah kreator yang luar biasa. Alam semesta ini Allah yang penciptakan lebih besar dari semua konten-konten kreator yang ada di dunia ini. Baik konten-konten kreator yang sudah mendapat gaji atau mendapatkan uang daripada kontennya itu miliaran, Allah lebih daripada itu. Sehingga kita mau lihat bahwa Allah luar biasa di dalam kehidupan kita. Ayat 4 dan 5 dikatakan di sana, bahwa Yesus adalah terang yang mengusir kegelapan dosa. Ya. Untuk itu ketika kita tadi melihat bahwa Natal itu senantiasa ada dan menyalakan lilin. Kalau malam ya dimatikan dulu lampu-lampu semuanya, yang mengkonotasikan adalah kita ada di dalam kegelapan, kita ada di dalam dosa, kita ada di dalam kehidupan yang tidak punya harapan. Tetapi ketika terang itu datang, ketika cahaya lilin itu datang yang disimbolkan sebagai Yesus terang dunia, maka semuanya bisa terlihat, warna-warni bisa terlihat. Tadi juga Rafa bilang, Ibu Waka juga harum bisa terlihat juga baju barunya. Dan semua ibu bapak juga yang hadir bisa terlihat. Anak-anak juga bisa terlihat dan kita semuanya bisa terlihat. Dan ketika semuanya mempunyai warna, itu sungguh luar biasa. Dan itulah Natal. Itulah Natal yang ada menerangi dunia ini, itulah Natal yang memberikan pengharapan di dunia ini. Bapak Ibu, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mungkin zamannya berbeda, anak-anak juga terkadang tidak sadar bahwa mereka ada di dalam kegelapan digital. Ya. Kegelapan digital ini sungguh-sungguh kadang-kadang tidak terlihat. Tetapi itu merasuki kehidupan anak-anak. Dan itu merubah karakter kehidupan anak-anak. Mereka ada dan asyik dengan dirinya sendiri, mengisolasi dirinya sendiri, ada yang egois. Ada yang mau kelihatan sempurna. Sehingga ketika memasang foto atau video call juga pakai filter. Lalu HP-HP sekarang ini dia pun filter jahat. Ya. Orang gemuk saja bisa tirus. Orang hitam bisa putih. Orang pesek bisa mancung. Ya. Orang dia pun bibir lebar bisa mungil, itu. Mata sipit sendapalia bisa belok. Yang seng ada alis juga bisa tebal. Pokoknya menipu lawan. Sehingga banyak yang terkejut ketika bertemu, wow,
rupanya begini. Kenapa semua menyembunyikan kejelekan yang dianggap kejelekan itu? Karena ingin di-like, karena ingin follower banyak. Karena orang punya pemikiran bahwa yang baik itu adalah yang cantik, yang ganteng, yang putih. Yang baik itu adalah yang sempurna menurut manusia. Sehingga mereka takut untuk dicas. Takut untuk ada dan tidak di-like. Takut untuk ada dan tidak punya follower. Dan takut untuk ada dan ya tidak tenar. Dan itu biasa membuat anak-anak kekasih kita rela untuk melakukan apa saja untuk ada dan tenar. Inilah kegelapan dalam dunia digital. Banyak juga di dalam dunia digital membenarkan yang salah, kemudian hoax juga banyak, mendukung atau melakukan hal-hal yang tidak baik, negatif untuk ada dan dinonton oleh semua orang, tetapi demi untuk ada dan mendapatkan simpati followers itu sah-sah saja. Bisa saja orang tidak suka kita karena kita tidak memenuhi keinginan mereka. Dan menurut saya itu tidak penting. Yang penting siapa kita di hadapan Tuhan. Itu yang kita harus lihat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berani menyatakan kebenaran sama seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah Allah sendiri, firman yang berubah menjadi manusia. Yang pada zamannya sangat ditentang adanya dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yang kedua mau dilihat daripada pembacaan kita ayat 14 ini Yesus datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Ayat 14 ini berkata bahwa firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu berarti bahwa apa yang dikatakan tema Yesus datang, memang firman itu sudah ada di antara kita. Untuk datang menghapus segala dosa-dosa kita, Tuhan tidak akan pernah mau meninggalkan tatanya yang di atas sorga ketika tidak mengasihi kita. Hanya karena kita manusia tidak taat sehingga Tuhan datang untuk ada dan menyelamatkan kita. Sebagai generasi muda, anak-anak katekisasi, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kita senantiasa memiliki standar yang keliru. Kita melihat bahwa kesuksesan itu dilihat dari berapa kayanya kita, berapa kerennya kita, berapa followers sehingga kita bisa viral, dan keviralan inilah banyak digandrungi oleh orang-orang. Sehingga Yesus datang merubah standar itu. Yesus ada dan datang mau menyadarkan kita semua bahwa standar hidup adalah standar hidup yang berarti. Standar hidup yang berkualitas adalah standar hidup yang berpusat pada kasih, berpusat kepada kebenaran, dan berpusat pada hubungan kepada Tuhan. Itu standar hidup yang diberikan oleh Yesus. Sehingga ayatnya yang ke-12 sampai 13 dikatakan di sana identitas baru akan kita dapatkan. Ya. Tetapi ada syarat untuk mendapatkan identitas baru itu. Semua yang menerima Yesus dan percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak
anak Allah. Ya. Kalau beta tanya, Bapak Ibu, anak-anak, maukah mendapatkan kuasa? Mau Bapak Ibu? Mau? Bapak Ibu melamun. Saya tahu apa yang dilamunkan. Belum bikin kue kapa, ada sementara bambang kue di rumah. Ya. Karena ketika kita melihat arti kuasa, itu berarti otoritas, wewenang atau hak. Semua orang menginginkan adanya otoritas, semua orang menginginkan adanya wewenang, semua orang menginginkan adanya hak. Orang kadang-kadang senantiasa menuntut hak tapi lupa kewajiban. Ini yang biasa terjadi. Di dalam berjemaat, di dalam bermasyarakat, dimanapun kita berada, terkadang kita menuntut hak tetapi lupa kewajiban. Tetapi di sini Tuhan Yesus juga, Yohanes juga ingin ada dan menyadarkan kita, mari ketika kita menginginkan hak itu, kekuasaan ada, otoritas ada, wewenang itu ada, itu berarti kita harus memenuhi syarat yang pertama adalah percaya, menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima, itu berarti kalau ketika menerima, bukan dari bibir mulut saja. Banyak orang yang sudah dibaptis di sini. Banyak orang yang sudah disidi. Banyak orang yang sudah ulang-ulang mengingkarkan janji kepada Tuhan, mengikrarkan janji kepada Tuhan dan mengingkari janji kepada Tuhan. Banyak orang yang merasa bahwa dia adalah pengikut, dia adalah menerima Yesus Kristus karena dia sudah dibaptis, sudah makan babi, sudah makan RW. Nah, biasanya beta dengar kalau orang ahli agama kalau belum makan babi, oh belum Kristen tuh. Kalau belum makan RW juga belum. Jadi harus Kristen sampai poro-poro dengan ditandai dengan makan babi. Banyak orang juga merasa Kristen ketika dia sudah pakai kalung salib. Banyak orang juga merasa Kristen ketika dia rajin ke gereja, ketika ia rajin melayani, ketika ia rajin ada dan memberikan sumbangan-sumbangan kepada orang-orang yang ada dan membutuhkan sumbangan itu. Apakah betul golongan itu disebut adalah golongan-golongan yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21 dia bilang begini. Bukan yang selalu menyebut Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang masuk kerajaan sorga. Melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Yaitu kita melakukan kasih dalam kehidupan kita. Kalau ada masih hati culas, kalau ada iri, kalau ada egois, kalau masih suka miras, judi, putar balik, pamalas, ini melawang orang tua, ini dalam kehidupan anak-anak, lalu pergi gereja permain game saja, itu berarti bahwa dia belum terima Tuhan Yesus. Hati masih gelap, hati masih kotor. Hati ini diibaratkan palungan yang harus bersih dari kotoran-kotoran hati. Harus bersih dari iri, dengki, kesombongan, keangkuhan, egois. Ya, serakah. Bersih dulu. Baru kita bisa ada dan mengatakan beta su terima Yesus Kristus. Ya. Seperti bayi yang dibaringkan di palungan,
dibungkus dengan kain lampin putih, dialas dengan kain putih, itu menandakan bahwa palungan itu layak untuk Tuhan Yesus. Ketika kita mau dikatakan layak untuk Tuhan Yesus Kristus, kasih bersih hati dulu. Kenapa harus hati? Karena hati adalah pusat segala pengambilan keputusan. Dari hati, kepikiran, kemudian kita lakukan. Ketika sudah bersih, itu berarti bahwa kita boleh ada dikatakan orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Identitas yang kita ada dan sudah punya yaitu sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, ketika kita ada dan mau diangkat menjadi anak oleh presiden, senang kaseng. Siapa yang saya mau diangkat anak oleh presiden di sini? Angkat tangan. Siapa yang mau diangkat? Angkat tangan. Saya ada yang mau angkat tangan. Semua kita mau ketika kita tahu, oh notabene-nya orang kaya, oh notabene-nya pejabat, oh luar biasa punya perusahaan dan sebagainya. Apa yang kita pikirkan? Kehidupan yang terjamin. Itu yang kita pikirkan. Dan ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah, itu berarti tadi kita diberi kuasa, pintu kerajaan sorga sudah di tangan kita. Nama kita sudah tercatat di sorga sana. Karena kita sudah anak-anak Allah. Kita punya hak, kita punya wewenang, kita punya otoritas. Kedudukan kita lebih luar biasa daripada orang-orang lain. Karena kita adalah anak Allah. Sehingga beta mau bilang begini, kalau sombayang, kalau masih ada hati culas, ada iri, egois, pamalas, suka melawang orang tatua, jangan pas sekali sombayang bilang Bapa di sorga. Karena kamu belum menerimanya dan kamu belum diangkat menjadi anak Allah. Orang yang bisa mengatakan Bapa di sorga adalah orang-orang yang taat kepadanya. Orang-orang yang mau melakukan kehendaknya, orang-orang yang mau ada dan membawa terang itu di dalam kehidupannya. Seperti Yohanes mengatakan bahwa ia datang, ia hadir untuk membawa terang itu, memberitakan terang itu di dalam kehidupannya. Karena terang itu bercahaya. Di dalam Yohanes juga ini ada dan mengatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Coba raba diri dulu, coba raba di hati dulu. Jangan sampai ketong yang dimaksud itu. Ia datang kepada kita yang menganggap ini orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi justru kita menolak keberadaannya, kedatangannya. Karena apa? Bukan dia yang hidup di dalam kita, tetapi keegoisan kita yang hidup di dalam diri kita sendiri. Sehingga mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Natal tahun ini diambil gereja Protestan Maluku, beta bilang wow sekali. Menyadarkan status kita, mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya, betulkah kita percaya kepadanya? Di dalam tingkah laku bukan di dalam kata-kata. Bapak Ibu yang kekasih anak-anak, pernahkah anak-anak lupa paspor? Pernah? Kalau lupa paspor itu ada rasa bagaimana? Wah, anak uring-uringan toh?
Uang Allah reda habis. Aduh, foto-foto bagaya di mana-mana su. Aduh, kas keluar lidah, ada yang angkat kaki sablala, ada yang baku polo dengan pacar lama, pacar 1, 2, 3, ampa. Semua su hilang, data su hilang. Uang Allah data penting, orang puk utang-utang. Toh? Data-data yang harus ada dan harus disimpan baik-baik, tetapi saya bisa masuk lagi. Terkunci, betul gak Seng? Terblokir ketong. Kalau kita tidak ada dan ingat paspor. Tetapi ketika kita ada dan ingat bahwa ada ditempatkan, menyimpan paspor itu di tempat aman, lalu kita buka lalu dapat, oh ini Akang. Lega kah Seng? Senang kah Seng? Bisa masuk ulang di ketompung akun, betul kah Seng? Katong bisa buka-buka semua segala sesuatu dunia macam katong punya milik lain. Begitu juga di dalam iman. Tuhan Yesus Kristus adalah paspor hidup kita. Kita tidak bisa masuk ke surga, kita tidak bisa dikatakan anak-anak Tuhan kalau tidak dikasih kuasa wewenang dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang untuk memberi kita identitas baru sebagai anak-anak Allah. Dunia mungkin banyak menawarkan hal yang menggiurkan, ya hal-hal yang sedap, tetapi semua berujung kepada kebinasaan. Tetapi hal yang ditawarkan oleh Allah akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang sejati. Untuk itu Natal kali ini mengingatkan kita. Bercerminlah pada kehidupan Yesus Kristus. Taatlah kepadanya. Terimalah dia di dalam hidupmu sehingga engkau diberikan hak, diberikan kuasa, diberikan otoritas sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat ketong ada dalam persembahan syukur di hari ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam sukacita perayaan Natal saat ini, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita. Tuhan memberkati ketong semua. Hidung malaikat bergema.
berdoa. Di tengah sukacita perayaan Natal ketekesasi di saat ini, kami mau bilang dangke banyak por Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi ketong semua. Dan di saat ini Tuhan, ketong semua sudah memberikan persembahan syukur yang ketong bawa dari seluruh kehidupan pribadi, bahkan rumah tangga kami. Tuhan terima, berkati dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. berkenan padamu.
paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk anak-anak katekesasi. Bapak Ibu, beta mau kasih buka rahasia. Anak-anak ini cuma berlatih 2 kali. Lalu yang pernah lengkap, baru kali ini lengkap. Tetapi luar biasa, punya bakat, ya. Solo tadi takut-takut. Ya, Bapak Rudi ini pilih dong duet dengan trio itu dong menggambret dulu. Karena apa, kalau ditunjuk semua lari, jadi gambret. Siapa solo, siapa duet, gambret. Jadi siapa dikala dia, ternyata memang Tuhan bekerja di dalam gambret itu. Tidak salah pilih orang untuk solo. Tepuk tangan untuk Kevin dulu. Dan itulah penampilan anak-anak kekasih kita yang ada dan berupaya untuk kita giring kepada pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan berjemaat dan bergereja selama mereka ada di dalam proses katekesasi. Semua di belakang ke depan. Anak-anak duduk bergabung dengan orang tua. Iya, semua kita tenang. Dan kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu mari satu di dalam doa kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, Putra Natal. Karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami semua, terutama di dalam komunitas anak-anak katekesasi, untuk ada dan merayakan hari kelahiran-Mu di hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau ada dan memberikan kemampuan kepada anak-anak untuk ada di dalam pembentukan panitia dan bekerja. Sehingga Tuhan
mereka boleh ada dan merancangkan acara-acara mereka, dan mereka boleh ada dan membangun kebersamaan sebagai anak-anak yang dididik di dalam gereja ini untuk ada dan didewasakan iman mereka. Walaupun seperti puisi Natal yang ada dan digambarkan bahwa mereka ada di dalam masa transisi. Secara usia mereka masih ada dan labil. Tetapi secara spiritual mereka harus ada di dalam kedewasaan iman. Dan masa-masa transisi ini adalah masa-masa yang berat. Mereka terkadang ada dan tidak mampu untuk mengambil keputusan etis teologis. Sehingga kami mohonkan ya Bapa di sorga, kiranya Tuhan memberkati seluruh kateket. Berikan kemampuan, berikan ketabahan, kesabaran untuk ada dan mendampingi anak-anak kekasih ini. Berikan roh hikmat sehingga dengan roh hikmat itu Tuhan ada hotmat yang ada dan diberikan oleh kateket untuk anak-anak kekasih. Sehingga selama kurang lebih 11 bulan bersama-sama pembentukan karakter, pembentukan iman, etika, moral anak-anak kekasih kami sedikit demi sedikit boleh ada dan diarahkan, baik sebagai manusia yang dewasa maupun juga ada di dalam iman yang dewasa. Sehingga Tuhan biarlah kami kateket yang Tuhan percayakan, Tuhan memberikan kemampuan itu untuk kami. Kami juga ada dan berdoa untuk seluruh pendeta, bahkan juga majelis pendamping pemuda SMTPI anak remaja. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua yang ada di sektor-sektor. Bahkan ketua komisi dan subkomisi SMTPI anak remaja katekesasi. Tuhan memberikan juga kemampuan untuk bekerja bersama-sama sehingga pembentukan anak-anak kekasih kami ini menuju kepada kesempurnaan iman. Kami berdoa untuk seluruh orang tua kekasih, terutama orang tua kekasih yang senantiasa memperhatikan kehidupan anak-anak mereka, pertumbuhan iman anak-anak kekasih mereka yang datang di malam ini dan juga senantiasa datang ketika kami mengundang di dalam momen-momen rapat. Semuanya itu kami ada dan lakukan Tuhan untuk membangun kerjasama di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Sehingga anak-anak ini Tuhan sungguh-sungguh adalah masa depan gereja. Kami serahkan seluruh gumulan kami ke dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa ada dan memberkati kami anak-anak dan orang tua. Kami serahkan seluruh anak-anak kekasih kami yang masih ada di dunia pendidikan. Baik itu tingkat SMA maupun tingkat perkuliahan. Tuhan mereka ada dan masih mengejar cita-cita mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan hari lepas hari untuk ada dan memperlengkapi kehidupan mereka. Sehingga ya Bapa di sorga, mereka boleh bertumbuh dengan kekuatan iman, kepercayaan. Sehingga Engkau pun memberikan kuasa kepada mereka menjadi anak-anak-Mu. Dan tentunya ketika Engkau memberikan kuasa kepada mereka sebagai anak-anak-Mu, maka keberhasilan kehidupan baik di dunia maupun di sorga akan diterima oleh mereka. Kami ada dan menyerahkan seutuhnya seluruh anak-anak kekasih yang boleh ada dan berlelah-lelah, panitia, untuk bekerja mensukseskan perayaan Natal ini sebagai wujud iman kepercayaan mereka kepadamu. Dan seluruh anak-anak Tuhan, baik yang taat maupun yang tidak taat berlatih
Tuhan ada dan senantiasa memberkati, membangkitkan ketaatan mereka dan juga ketulusan mereka untuk senantiasa mengembangkan iman mereka kepadamu. Dan kami mohon jauhkan segala tantangan, halangan, dan rintangan. Karena dunia sekarang semakin jahat Tuhan. Dunia maya semakin jahat. Dapat menyeret anak-anak kekasih kami kegelapan digital tanpa disadari. Sehingga biarlah terang sorgawimu, Engkau yang datang sebagai terang menyidari akal budi pengertian hati anak-anak kekasih kami, hati orang tua, sehingga kami boleh ada bersatu untuk betul-betul menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan perjalanan kami, baik anak-anak katekisasi, katekait maupun orang tua, bahkan juga seluruh pelayan, pendeta-pendeta yang ada di dalam sektor-sektor pelayanan mendampingi. Tuhan pakai mereka lebih heran lagi untuk ada dan mendampingi anak-anak kekasih kami yang ada di dalam pertumbuhan iman ini. Untuk itu Tuhan, jangan pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Kami ada dan berdoa untuk semua orang yang terlibat di hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden, wakil rakyat, MPR, DPR, Tuhan ada dan memberkati semua. Bahkan juga pada saat ini proses-proses untuk perampungan atau proses-proses untuk pelantikan seluruh pejabat yang terpilih, Tuhan ada dan memberkati. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik, bangsa dan negara kami, Provinsi Maluku, Kota Ambon ini boleh ada dan dipimpin oleh orang yang luar biasa. Sehingga kami tetap ada sebagai orang-orang yang menerimamu dan kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ampun salah dosa kami. Terima kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang. Amin. Saya jemput semua berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 33. Kita sorga bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta, memaklukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudari, kini pulanglah ke rumah masing-masing dan bawalah berkat rohani yang telah diterima melalui pemberitaan firman Tuhan. Firman-Nya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat bagi banyak orang melalui tutur kata dan perbuatan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian kita selesai. Shalom, silakan duduk dulu. Feliz Navidad. Berakhirlah kebaktian Natal kita di saat ini, namun rangkaian acara kita belum selesai. Untuk itu kami memohon Bapak Ibu untuk tetap tinggal agar dapat mengikuti acara yang seru berikutnya. Karena Betalia, mama-mama dan bapak-bapak dong, pemata sumamburu. Apalagi Mama Lo dan Ibu Evi dong dua tadi, semua tak tidur. Jadi kayaknya supaya bikin semangat, say halo pardon. Orang-orang di sebelah-sebelah dulu, say halo, hai. Di saat ini kita akan menyaksikan bersama dance dari anak-anak katekisasi. Tepuk tangan yang meriah.
Kalau bisa minta kali ini saja, beta mau pulang Natal di rumah deng mama, kumpul deng basudara, biar sadiki jua rindu pulang ke rumah, dengar mama pung suara. Sekarang baru beta sadar semua, Natal kali ini berat. Natal kali ini berat. Natal kali ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk dance Natal di malam hari ini. Luar biasa sekali. Hari ini kami akan memberikan tali kasih dan juga dukungan kepada teman-teman. Semoga apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat dan dapat membantu bagi teman-teman kami. Bagi teman-teman yang namanya dibacakan, boleh maju ke depan dan kami mohon kesediaan dari Ibu Pendeta Pendamping, Ibu Ime Urlolo untuk memberikan kepada teman-teman kami. Yang pertama, Yansen Siahaya. Yang kedua, Ampilatu Prisa. Ketiga, Sari Haumahu. Yang keempat, Julfian Tidipong. Dan yang terakhir, Sultan Petra. Kami memberikan tali kasih kepada Sultan karena ia baru saja mendapat musibah terjadi korban kebakaran. Iya, Bapak Ibu, ini adalah tanda solidaritas dari anak-anak yang selama ini dibangun. Ketika ada mendapatkan musibah dan duka cita, anak-anak ini berusaha untuk jalankan les. Jadi dan kebanyak untuk orang tua yang mengerti, supaya jangan orang tua kalau anak-anak minta kata kepeng-kepeng terus, ya. Ini adalah kita mengajak bagaimana anak-anak boleh ada dan berempati kepada teman-temannya. Jadi Sultan, jangan mata gobang lah ya. Jangan lihat dari nilainya, tapi lihat dari ketulusan teman-teman untuk memberi. Supaya juga Sultan semakin cinta dengan teman-teman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, pemberian bingkisan Natal dari murid-murid katekisasi. Untuk itu, para kateket dan juga majelis pendamping diundang maju ke depan. Ibu Evi, Ibu Tin, Ibu Imel. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Ketua Panitia untuk memberikan bingkisan.
Bukan hanya hadiah bagi para KTK dan majelis pendamping, namun bagi Bapak, Ibu, orang tua serta majelis dan teman-teman katekisasi akan mendapat hadiah melalui games teka-teki Alkitab. Wah. Jadi malam ini katong akan uji Bapak Ibu dongpung ingatan pas masa muda lain. Masih ingat kasingi? Dong masih ingat kasih teka-teki Alkitab nih. Untuk itu katong mengundang Bab Opa Santa dan Oma Santa untuk maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah. Selamat malam semua, shalom. Hari ini katong mau uji Bapak dan Ibu ingatan. Bapak Ibu siap semua? Siap kah belum ini? Nanti kalau saya siap saya dapat hadiah, jadi dong mesti jawab supaya dapat hadiah. Katong mulai dari soal pertama, kamu kakak mau ingat-ingat dulu. Oke, mari katong lanjut dengan soal yang pertama. Siapa yang menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit? A. Bapak Ibu angkat tangan terlebih dahulu baru maju ke depan. Usieti. Oke, soal dibatal. Kita masuk pada soal yang kedua. Siapa yang membangun Batra untuk menyelamatkan keluarganya dari air bah? Oh, Mama Eba. Iya, betul. Oke, untuk soal yang ketiga, siapa nabi yang dibuang ke dalam gua singa tetapi dilindungi oleh Tuhan? Angkat tangan. Oke, para MC bilang dibatalkan, soalnya tidak angkat tangan. Oke, soal berikutnya. Dalam Yohanes 11, siapa yang dibangkitkan Yesus dari kematian setelah 4 hari? Oke, malo. Masani, apa tuh Masani? Ya, betul. Oke, soal berikutnya. Dalam mujizat Yesus, siapa yang memegang jubahnya dan langsung sembuh dari penyakit? Oke, malo. Ya, benar. Oke, Bapak Ibu, untuk soal yang seterusnya apakah Bapak Ibu siap? Oke. Dalam mujizat Yesus, apa yang dilakukan Yesus kepada seorang buta di Yeriko sehingga ia bisa melihat? Oke, Bunda.
Oke, soal yang terakhir. Siapa yang disuruh Yesus berjalan di atas air, tetapi kemudian mulai tenggelam karena kurang percaya? Oke, kakak Ongen. Jawabannya? Salah. Oke, ganti-ganti soal. Oke, soal yang berikutnya. Siapa nama nabi yang naik ke surga dengan kereta berapi? Mau siapa? Mau siapa? Oke. Oke, soal di Batam. Oke, soal yang terakhir. Apa yang dilakukan Yesus ketika angin ribut terjadi di Danau Galilea? Usieti. Ya, betul. Nah, ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Yaitu acara pertukaran kado. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, mama-mama dong punya ingatan lebih bagus dari bapak-bapak. Oke, sekarang Katong akan membacakan nama-nama untuk pembagian kado. Baik, langsung saja nama yang pertama, Robi Wang. Dimohon maju ke depan. Kedua, Sari Haumahu, Kevin Weno, dan Elin. Teman-teman, ambil nomor lalu lihat saja hadiahnya lalu ambil. Jadi teman-teman, mekanismenya teman-teman datang ambil nomor undian, terus kasih tunjuk ke Opa Santa, lalu Opa Santa kasih kado. Selanjutnya Albert, Via, Talita, Juan, dan Amel. Albert, Via, Talita, Juan, Amel. Albert, Via, Talita, Juan, Amel. Chelsea, Sultan, Clarin, Abraham, Fiona.
Vina Aurel Seto Gelia Esra Julia. Franklin, Jesmita, Yolin, Junet, Delton, Leonardo, Rafael Soala. Teman-teman mohon dipercepat langkahnya. Grief, Rian, Glory, Revan, Marcelo, Astrid, Jonathan. Grief, Rian, Glory, Revan, Marcelo, Astrid, Jonathan. Tian, Livia, Gerald, Yaret, Aira, Keril, Samuel. Lila, Dev, Valen, Cleo, Valdi, Revan, Kasih, Yoel. Jennifer, Hendrik, Selomita, Esben, Nofri, dan Yansen. Demikianlah acara Natal kita di malam hari ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti Natal Kristus 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya Bapak Ibu sekalian, Bingkisan bingkisan Natal diambil di depan. Terima kasih. Iya, dan kemanya Bapak Ibu boleh pulang dan bingkisan makan ada di depan. Bingkisan ada di depan.
Sang